Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak pernah bosan menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Topik hari ini mungkin yang ringan-ringan aja, kita belajar bersama-sama, yaitu mengenai doa. Jadi doa itu secara bahasa artinya mengundang. Apa yang diundang? Yang diundang adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita itu kalau berdoa seolah-olah menyuruh kepada Allah. Dia harus dibedakan ya antara kita memohon dan menyuruh. Kalau kita memohon apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan kepada Allah. Satu, apakah Allah akan mengabulkan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, kapan Allah akan mengabulkannya kalau misalnya Allah berkehendak untuk mengabulkan. Nah, ini yang kedua. Hanya saja untuk parameter yang pertama, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku penuhi, akan aku kabulkan. Cuman seringkali secara umum ya, termasuk kita sendiri, kadang-kadang kita berdoa kok sepertinya doa kita kok nggak dikabul-kabulkan gitu. Ada apa ini? Kok seolah-olah Allah tidak mendengar. Padahal Allah berjanji di dalam Al-Quran seperti itu ya, ud'uni astajib lakum. Jadi pada dasarnya janji Allah itu pasti akan terpenuhi. Tidak mungkin Allah melanggar janjinya. Hanya saja terkadang karena Allah itu maha tahu ya, tahu apa yang terbaik untuk kita, sehingga terkadang Allah melihat, misalnya saya minta sesuatu yang mungkin kata Allah dalam pengetahuan Allah adalah, jika saya diberi sesuatu tersebut maka dampak negatifnya lebih banyak dibanding dampak positifnya. Allah lebih tahu, sehingga Allah ntar aja dikasihnya, misalnya seperti itu. Belum saatnya kamu bisa menerima. Seperti gini, ibaratnya anak kita, misalnya kita punya anak kita pengen punya mobil nih, misalnya kan pengen punya motor karena ngelihat teman-temannya pada punya gitu kan, mobil atau motor. Ya, minta beliin motor dong, beliin mobil, teman-teman adik udah pada bisa misalnya gitu. Tapi kita sebagai orang tua kan tahu bagaimana tabiat anak kita, bagaimana sifat anak kita. Bukannya orang tua nggak mau membelikan atau tidak mau membelikan, tapi kita tahu anak kita itu misalnya belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab dalam sehari-hari aja di rumah seperti itu misalnya. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dikasih kendaraan, nanti dia bisa jadi ugal-ugalan di jalan, justru membahayakan bagi dirinya sendiri. Kita aja sebagai orang tua tahu bagaimana tabiat anak kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala pasti tahu persis bagaimana tabiat kita. Jika kita kepada anak aja bisa mengontrol mana yang boleh kita berikan kepada anak, mana yang tidak boleh atau kapan diberikannya, tentu saja Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang layak untuk diberikan, mana yang belum saatnya tidak layak untuk diberikan, karena akan berdampak negatif di kemudian hari. Sehingga apa yang kita mintakan doa kepada Allah itu bisa jadi Allah tangguhkan. Itu yang pertama.
Yang kedua, ditangguhkannya tapi di dunia ya. Karena ditangguhkan ini ada dua juga, bisa jadi di dunia ntar aja, mungkin ya 2-3 tahun atau 5-10 tahun yang akan datang baru dikabul gitu kan. Bisa jadi juga ditangguhkannya di akhirat, sehingga saat orang nanti di pengadilan akhirat ada orang yang terbengong-bengong karena melihat kok pahala saya begitu banyak gitu. Padahal amalan saya di dunia biasa-biasa aja, gitu. Simple-simple aja. Kenapa? Karena ternyata dia begitu seringnya berdoa, begitu banyaknya berdoa, tapi semua Allah tangguhkan. Ntar aja buat bekal di akhirat. Jadi bisa ditangguhkan. Kemudian bisa juga yang kalau tidak ditangguhkan, Allah konversikan menjadi ampunan. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi dosa lu masih banyak gitu kan. Daripada lu gua kasih apa yang lu mau, gua konvert aja dah buat mengurangi dosa, itu juga sebetulnya bagus. Sehingga di akhirat nanti ada juga yang terbengong-bengong, kok dosa saya banyak berkurang ya gitu loh, tanpa terasa. Kenapa? Karena setiap permohonan yang saya mintakan ternyata dikonversikan menjadi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tapi ada juga yang memang apa yang diinginkannya dengan segera, tidak dalam waktu lama, langsung dikabulkan. Seperti itu. Nah itulah basic cara berpikir kita atau adab kita kepada Allah saat kita berdoa dalam meminta sesuatu. Jadi bukan nyuruh kalau doa, kadang-kadang orang kan saya udah berdoa nih kok nggak dikabul-kabulkan ya itu. Karena Nabi Ibrahim aja alaihissalam berdoa di depan Ka'bah setelah beliau diperintahkan untuk kembali membangun bangunan Ka'bah. Karena waktu itu Ka'bah sudah rata dengan tanah, roboh. Kenapa? Karena diterjang banjir oleh Nabi Nuh, saat masanya Nabi Nuh. Sehingga Ka'bah yang tadinya sudah berdiri rata lagi dengan tanah, berantakan, hancur. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dibantu dengan Nabi Ismail untuk kembali membangun Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal alimul hakim. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats, ya Allah, wab'ats fihim, utuslah di tempat ini. Utus siapa? Rasulam minhum, untuk diutus seorang rasul yang berasal dari kalangan orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah ini. Yatslu 'alaihim, yang akan membacakan ayat-ayat kepada mereka, ayat-ayatmu, ayat-ayat Allah kepada mereka. Nah, doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim supaya Allah mengutus seorang rasul yang membawa kitab suci di tempat yang berada di sekitar Ka'bah. Dan Allah kabulkan, padahal doa seorang nabi. Allah tidak kabulkan besok lusa, tapi Allah kabulkan 5.000 tahun kemudian saat Allah mengutus Rasulullah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Allah tahu kapan waktu yang tepat supaya doa seseorang, bahkan seorang nabi, untuk dikabulkan. Jadi Nabi Ibrahim pengen diutus seorang nabi di sekitaran Ka'bah, dan Allah kabulkan itu 5.000 tahun kemudian. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada doa yang sebetulnya unik. Nah, ini merupakan inti yang pengen saya sampaikan di dalam kultum ini. Jadi setiap umat nabi itu ada perjanjian antar umatnya atau antara nabinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh punya perjanjian dengan Allah untuk membuat sebuah kapal.
ya kan. Kemudian setelah membuat kapal selesai dan nanti ada banjir besar dan Nabi Nuh akan terdampar di suatu daerah yang memang dijanjikan lah, dan seperti itu. Itulah perjanjian antara Nabi Nuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada perjanjian antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa harus membawa Bani Israel keluar dari kungkungan Firaun dan kemudian menuju kepada tanah yang dijanjikan, yang sekarang kita kenal dengan Palestina. Kemudian juga antara umat Islam, Rasulullah SAW dengan umat Islam juga ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjiannya luar biasa. Kita itu umat yang sangat dimanja sebetulnya dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu. Jadi pada saat Rasulullah SAW Mi'raj, Allah turunkan beberapa ayat, ya kan, ini langsung diturunkan ya, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, yang menurut para ulama seperti itu. Ya, kalau ayat-ayat lain dalam Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, tapi khusus ayat yang ini tanpa perantara gitu, diturunkan langsung pada saat peristiwa Mi'raj. Ayat apakah itu? Ayat surat akhir dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin kita udah hafal semua ya. Amanar rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya. Itulah ayat yang Allah turunkan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Ayat tersebut intinya berupa pengakuan bahwa istilahnya kalau dengan bahasa kita adalah oke, kamu sudah saya akui sebagai seorang Rasul, begitu juga dengan umatmu. Kemudian Allah yang paling indah adalah mengajarkan doa di situ. Jadi Allah tuh memang selalu sunatullahnya selalu caranya tuh seperti itu gitu. Kalau Allah pengen ngasih sesuatu kepada Rasulnya atau kepada umatnya, Dia akan menyuruh umatnya untuk berdoa, untuk meminta gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa Allah itu udah paham lah apa mau gue lah, lu udah paham gitu istilahnya gitu. Nggak usah minta, nggak bisa ya gitu. Kita harus minta. Karena itu mekanismenya seperti itu. Jadi Allah tuh zat yang paling senang kalau kita meminta. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa kita itu lemah, kita tidak berdaya apapun. Itu sebabnya saat Allah pengen mengampuni Nabi Adam, ya Allah ajarkan doa. Ini loh doanya supaya diampuni. Gitu. Tidak serta merta udah kamu aku ampuni, enggak, diajarkan dulu doanya pun diajarkan, ya kan, setelah itu baru Allah ampuni. Nah begitupun kepada umat Islam, Allah ajarkan sebuah doa yang sangat indah. Apa itu doanya? Saya yakin kita udah hafal semua ya. Rabbana la tu'akhidna. Itu doanya, itu doa yang sangat indah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menghukum kami. Innasina, jika kami bersalah, jika kami berdosa, innasina au akhtana, atau kami berbuat kekeliruan. Nah ini enak sekali umat Islam ini. Diajarkan doa supaya kalau kita salah jangan dihukum. Nah itu. Sementara umat lain kalau salah dihukum. Umat Nabi Nuh salah dihukum, kasih banjir, kan gitu. Umat Nabi lain juga begitu, salah dihukum. Enaknya umat Nabi Muhammad adalah diajarkan sebuah doa yang kalau kita salah atau lupa, khilaf gitu, jangan dihukum ya Allah. Enak banget. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Bagian kedua dari doa itu mengajarkan kepada kita, Rabbana ya Allah wala tuhammilna, janganlah engkau membebani kami dengan beban yang berat seperti umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu ternyata kalau kita lihat berat sekali ini ya. Syariatnya juga berat, seperti zaman Nabi Musa, ya kan? Zaman Nabi Musa itu syariatnya kalau orang berzina ketahuan disuruh bunuh diri, Pak. Jadi mungkin ini budaya bunuh diri yang ada di Jepang mungkin berasal dari dulunya umat Nabi Musa. Harakiri itu kan bunuh diri. Umat Nabi Musa begitu, kalau berzina suruh bunuh diri. Supaya ya memang syariatnya seperti itu, tujuannya ada ya supaya diampuni, ya, suruh bunuh diri sendiri. Nah, istilahnya sangat berat lah. Kalau tidak mau melaksanakan, hukumannya juga berat. Kan ada yang disambar petir kemudian jadi monyet, kan? Dan macam-macam lah yang lainnya. Intinya berat syariatnya dan juga berat hukumannya, dan hukumannya langsung biasanya di dunia juga dirasakan itu. Sementara umat Nabi Muhammad enak. Kita diajarkan doa supaya kita ini umat Nabi Muhammad tidak mengalami hal-hal yang berat seperti umat nabi-nabi yang lalu. Ya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kemudian bagian ketiganya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana ya Tuhan kami, wala tuhammilna, janganlah engkau memberikan beban kepada kami, ma la taqata lana bih, yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Enak sekali doa ini. Ya Allah, kalau engkau menguji kami umat ini gitu kan, ujilah dengan sesuatu yang ringan-ringan aja, yang berat-berat gitu kan, yang kami nggak sanggup menanggungnya, ringan-ringan aja deh kalau bisa diuji. Enak. Jadi istimewa sekali umat Rasulullah itu sekarang ini, pahala dilipat gandakan, ya kan? Kalau kita berbuat satu kebaikan, ganjarannya diberikan 10 kali. Beda dengan umat yang lalu ya. Kalau umat yang lalu kalau berbuat kebaikan sekali ya pahalanya sekali. Gitu. Umat kita sekali ini pahalanya 10 kali. Kalau misalnya berbuat salah atau dosa, pengennya nggak dihukum. Ya kan? Kalau dikasih ujian, dikasih beban, pengennya nggak mau berat-berat. Enak sekali. Doa itu diajarkan kepada kita semua, Rasulullah dan umatnya. Gitu. Itulah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita adalah umat di akhir zaman tentu saja. Kalau kita diberikan beban yang berat, kemudian diberikan hukuman juga yang berat, bisa-bisa habislah kita umat Islam. Tidak ada lagi nanti di dunia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu. Itu sebabnya Allah berikan yang ringan-ringan aja bagi umat ini dengan harapan Islam terus berkembang gitu loh. Di dunia ini sampai dengan hari kiamat nanti tidak akan hilang. Tapi tentu saja hal seperti itu nggak gratis, balik lagi. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Allah jelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah, wal takum minkum ummatu yad'una. Yad'una muncul di sini kalimat yad'una, doa juga ya. Jadi kita berdoa kepada kasih doa oleh Allah, diajarkan doa supaya enak. Tapi di satu sisi Allah juga memerintahkan kita, wal takum minkum ummatu yad'una. Sebagian dari kalian menjadikanlah orang yang menyeru, berdakwah ilal khairi, kepada hal yang baik, untuk mengajak kepada kebaikan dan menolak kepada keburukan. Syaratnya cuma itu. Oke, saya kasih kamu seperti ini, keistimewaan gini-gini, tapi kamu harus berdakwah ya. Gitu loh. Karena umat terdahulu tidak dibebani dengan dakwah. Yang berdakwah adalah hanya nabinya. Nabi aja tugasnya berdakwah, umatnya nggak ada. Makanya umat Islam itu
level-level ulamanya itu kata para ulama itu setara dengan level-level nabi zaman dahulu. Pengetahuannya itu setara gitu loh. Kemampuannya dalam berdakwah, kemampuannya dalam pengetahuan dalam keilmuannya, kemampuannya dalam berkomunikasi, menulis dan sebagainya, sehingga umat Islam ini semakin bertambah dengan eksponensial, dengan cepat dibandingkan umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena setiap orang punya kewajiban pribadi untuk berdakwah, minimalnya kepada keluarganya dan lingkungannya. Itu harapannya kenapa ada kultum subuh ini, supaya kita semua belajar, berlatih untuk berdakwah. Karena mau nggak mau orang mau kultum pasti baca dulu, Pak Anto ya. Pasti baca dulu, pasti baca Quran, pasti belajar, baca tafsirnya, baca terjemahannya, minimalnya itu. Dengan begitu kita diharapkan, khususnya ini tugas saya, salah satu tugas saya sebagai Pak DKM di sini juga, supaya kita semua ini adalah menjadi umat yang bisa berdakwah di lingkungan sekitar kita. Karena itu kewajiban kita semua, dan luar biasa berdakwah ini, manfaatnya atau pahalanya, karena kita ikut membantu menyampaikan hal-hal yang baik, mengajak orang untuk menuju kebaikan dan menolak untuk menuju kepada keburukan, seperti itu. Jadi Allah ajarkan doa untuk membuat kita ringan, tidak dihukum berat, tidak dihukum dan sebagainya. Termasuk juga Rasulullah diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat. Jadi di akhirat nanti hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Umat yang lain tidak punya keistimewaan seperti itu, nabi-nabinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kecuali memang Allah mengizinkan. Tapi by default ini hanya Rasulullah yang punya syafaat. Enak sekali umat ini. Kalau misalnya di dunia ternyata bergelima dengan dosa dan nggak sempat bertobat, ya mudah-mudahan diberikan syafaat oleh Nabi di akhirat nanti, seperti itu. Tapi balik lagi itu dia, kita punya kewajiban setiap kita untuk yad'una, mengundang orang, mengajak orang menuju kepada kebaikan. Mungkin itu aja kultum singkat dari saya. Ada yang jawab nggak? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau nggak ada kita akhiri. Ya. Ya, oke. Jadi dalam berdoa itu memang ada waktunya. Satu. Yang kedua ada tata caranya, kan? Yang ketiga ada adabnya. Jadi menurut uraian Rasulullah bahwa waktu-waktu doa itu ada yang mustajab. Yang paling mustajab dari waktu doa adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita lagi lagi keblek pengen sesuatu, blek nih pengen sesuatu, bangun sepertiga malam terakhir dan berdoalah di situ dengan khusyuk, dengan penuh harap. Ya kan? Jangan lupa setiap doa punya adab juga, saya jelaskan. Adabnya apa? Doa itu harus diawali pertama dengan pujian kepada Allah. Dan adabnya itu harus memuji Allah dulu dong. Kita aja kalau mau istilahnya minta tolong sama seseorang kan, ya kita puji dulu lah. Itu yang pertama, memuji. Kedua, jangan lupa berselawat kepada Nabi. Karena apa? Karena tanpa selawat doanya akan menggantung antara langit dan bumi, gitu. Jadi yang membawa doa kita naik itu adalah sholawat. Ya, makanya dalam doa kan selalu tuh alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu. Itu selalu itu bergandengan antara pujian kepada Allah dan sholawat. Karena kalau nggak ada sholawat, ya
nggak nyampe. Jadi pujian, selawat. Yang ketiga, ini adab. Adabnya adalah seyogianya seluruh manusia itu doa yang paling utama yang tidak boleh lepas untuk didoakan adalah minta ampun dulu. Itu adab. Jadi kalau kita tidak minta ampun dulu, tahu-tahu kita minta sesuatu, artinya kita menganggap kita udah nggak punya dosa. Nah gitu loh. Adabnya seperti itu. Jadi artinya kita udah layak nih, dosa gue udah habis, gue minta sekarang ya gitu. Enggak. Gitu. Semua. Bahkan Nabi Sulaiman, seorang nabi aja waktu berdoa itu ada di dalam Al-Qur'an, saya lupa ayatnya. Dia minta ampun dulu, fastaghfir, kemudian dilanjutkan dengan ya Allah ampunilah aku. Kemudian dilanjutkan, berikanlah kepada aku kerajaan yang belum ada sebelumku dan tidak akan pernah ada setelahku. Itu doanya Nabi Sulaiman, ada dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Tapi sebelum itu kalimatnya apa? Ampunilah aku, itu dulu. Selalu kalau doa itu diawali dengan mintalah ampun, barulah kita berdoa sesuai dengan hajat yang kita inginkan. Bahkan seorang Nabi Sulaiman pun seperti itu. Sebabnya Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang begitu hebat, begitu megah, yang memang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Jadi setelah kita minta ampun, barulah kita berdoa. Kemudian di akhir doa ditutup lagi dengan hal yang sama, dengan selawat lagi dan dengan pujian lagi. Jadi diawali dengan selawat dan pujian kepada Allah dan selawat. Kemudian minta ampun dulu. Kemudian isi doa, silahkan sesuai dengan keinginan. Baru di akhir ditutup lagi dengan selawat dan pujian lagi. Lengkap. Makanya biasanya kan itu sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Itu memang sudah diajarkan oleh para ulama seperti itu karena memang tata caranya seperti itu. Ya, terakhir gitu. Kemudian seperti itu. Nah, jadi waktunya sepertiga malam diusahakan. Kalau misalnya sepertiga malam kita susah bangun, ya setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Kalau misalnya ada juga yang menggunakan hadis adalah salah satu waktu mustajabnya doa adalah antara adzan dan iqamat. Karena saya perhatikan kayak Pak RW sebelum qomat doa gitu. Nanti setelah sholat ya nggak perlu berdoa, nggak masalah, tinggal langsung pulang gitu. Karena memang ada hadisnya. Sebelum adzan dan iqamat. Ya atau setelah sholat fardu atau pada saat sujud terakhir itu juga boleh. Karena kenapa? Karena pada saat sujud itulah posisi paling dekat seorang hamba, seorang abd kepada Robnya, kepada Tuhannya. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat sujud. Makanya silahkan berdoa setelah kita membaca bacaan yang biasa kan subhanarabbil a'la misalnya. Nabi Hamdi, silakan dilanjut dengan doa. Tapi itu dilakukan sebaiknya pada saat sholat sendiri, jangan sama jadi imam. Sujudnya lama amat sih gitu, kan makmum kan nggak tahu. Gitu. Jadi kadang-kadang ya gitulah, dicampur aduk antara yang seharusnya untuk amalan pribadi dipakai pada saat dia jadi imam misalnya. Gitu nanti orang lama amat sujudnya, dia berdoa untuk diri sendiri, padahal berdoa diri sendiri boleh silakan, tapi di dalam sholat sunnah misalnya qobliyah subuh itu kan Allah menjanjikan dunia dan seisinya lebih baik itu, silakan doa di saat sujud terakhir sujud. Jadi ada waktu-waktu doa yang mustajab, kemudian ada tata caranya, kaifiatnya seperti tadi, ada juga adab-adab berdoa. Nah, dan yang pasti saat berdoa kita harus penuh dengan harapan. Harapan dalam arti kita harus yakin Allah akan mengabulkan, tapi bagaimana cara Allah mengabulkan dan kapan waktunya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Gitu ya Pak Anto. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.